ada Kemenko Polkam, Deputi 3. Ya, di situ Deputi 3, Pak. Bidang koordinasi hukum dan HAM. Di situ berisi manusia berwatak harimau. Ya, manusia yang tidak beritikat. Ya, sama yang ada di kantor Komnas HAM ini. Ya, bagian daripada mafia tanah yang ada di Indonesia, yang saat ini Pak Presiden Jokowi sudah melakukan perintah tegas untuk membongkar, menggebuk, membasmi mafia tanah yang ada di Republik ini. Tapi rupanya kawan-kawan, rakyat Indonesia sangat disayangkan kawan-kawan. Yang kita harap Komnas HAM bagian daripada penegakan HAM dan keadilan di Republik ini, rupanya berisi para penjahat, berisi bandit-bandit merah putih, berisi para pengkhianat bangsa dan negara. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 hanya dijadikan bungkus kacang goreng, dihabiskan oleh uang rakyat untuk diterbitkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, melakukan pelanggaran terhadap ideologi negara Pancasila, utamanya sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melakukan pelecehan terhadap konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di pasal 18B, bahwa negara mengakui, menghormati, menghargai hak-hak masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di pasal 28H, setiap orang berhak atas hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun di negeri ini, termasuk siapa kawan-kawan? Presiden Jokowi juga tidak berhak, apalagi bandit-bandit yang ada di dalam sini, ya, yang sifatnya binatang, tidak menyelesaikan hak-hak masyarakat adat di Papua, utamanya dua persoalan. Persoalan sejak tahun 2007 tentang penyorobotan perampasan tanah adat milik suku Irau yang diklaim oleh sepihak oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Keuangan Negara, Kekayaan Negara, kawan-kawan. Mereka melakukan, gedung ini dipakai untuk melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran hak asasi manusia, melakukan kriminalisasi kepada rakyat di Papua, menjatuhkan harkat diri orang Papua, melecehkan hukum adat dan masyarakat adat di Papua, melecehkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua nomor 21 tahun 2001, junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2001, di pasal 1 dan pasal 43, tidak menghargai kearifan lokal, tidak menghargai hukum adat di Papua. Ibu Komnas HAM, kau turun dari situ. Itu mobil plat merah itu alat negara, tidak lama kau membakar mobil itu. Anjing kurap layakis kau, anjing binatang. Kau tidak selesaikan rakyat punya tanah di Jayapura, Papua. Kau lecehkan masyarakat hukum adat. Kau lakukan pembangkangan terhadap konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jangan-jangan kau kategori dengan
apa tadi, mandul. Nah, itu kata teman saya, mandul. Ya, kamu tidak menghargai hak-hak masyarakat adat, kearifan lokal, adat istiadat di Papua. Sangat jelas, tegas, ya. Di dalam peraturan daerah khusus Papua tahun 2000, nomor 20 tahun 2008 tentang peradilan adat di Papua, ya, dan nomor 22 2008 tentang pengelolaan sumber daya alam di Papua. Tuh baca, Ibu Komnas HAM, Ibu Adnika Nova siapa, Sigiro itu, Bu baca itu tuh. Peta 7 wilayah adat Papua, ya, ada wilayah Tabi, Saireni, Gomberai, Animha. Nah, saya boleh. Silakan Pak. Salah pengaduan kita bubar. Ide. Baik Pak, seperti ini Pak, sebelumnya kami sudah koordinasi dengan komisioner pengaduan Pak di bawah di partner dengan ketua. Namun untuk komisioner pengaduan saat ini masih belum bisa Pak, karena nanti jam 3 akan menemui audiensi lain terkait transpuan gitu Pak. Jadi maksud kami di sini adalah kita mengumpulkan dulu informasi dari Bapak. Nanti kalau sudah kami kumpulkan akan kami serahkan ke Pak komisioner Pak. Jadi mungkin kalau semua Bapak bersedia, nanti kita reschedule untuk pertemuan dengan komisioner pengaduannya, seperti itu Bapak. Kalau tadi disampaikan, mohon izin, penyampaian tadi yang pengaduan ini namanya mengadu. Betul. Masuk ditampung, dikaji, apalagi analisis. Betul. Saya mau kasih tahu, Bapak ini anak kecil kemarin, saya ahli di bidang analisis. Ya, 20 tahun lalu saya mengabdi sebagai analisis, sebagai tenaga ahli. Itu tidak lama-lama. Bentar saya angkat telepon pimpinan, cepat. Saya bikin nomor, langsung selesaikan. Analisis tidak lama-lama karena keahliannya. Kalau macam begini, saya ragu. Sampaikan lagi, mungkin bulan depan habis tahun. Dengan alasan banyak pertemuan sana sini di akhir tahun. Tapi baik, saya kira gimana? Saya terus terang Pak, menghargai bapak-bapak, ya. Saya datang Pak jauh-jauh dari Papua ke sini Pak. Kalau Bapak buka CCTV, sudah berulang kali Pak kami datang di kantor sini. Lakukan kajian, lakukan analisis Pak, ya. Surat komisioner Pak, pemantauan dan penyelidikan aja Pak, Khairul Anam Pak, yang selalu bicara Pak di media Pak, nasional Pak. Ini diabaikan, apalagi macam model bapak-bapak ini gitu. Ya, ini Pak Hamirudin Pak, komisioner juga nih Pak, nih. Juga komisi tidak jalan Pak. Begitu, jadi kita mau bicara apa lagi dengan bapak-bapak? Ini barang dia jelas terang benderang. Permintaan untuk menindaklanjuti surat Komnas HAM yang ditandatangani oleh Khairul Anam Pak. Nih, mintanya itu berapa hari ya? 30 hari Pak. 30 hari dari tahun 2021 8 Februari. Harusnya tidak boleh didiamkan ini persoalan Pak. Ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak, rakyat Indonesia dan pemilik kedaulatan di Republik ini Pak. Ini bagian daripada pelanggaran HAM di Republik ini. Jadi Anda tidak bisa biarkan seperti ini. Karena Anda bekerja sebagai penegak HAM yang ada di sini, uang dari rakyat Pak. Seperti itu. Kami jauh-jauh Pak dari keadilan dari Papua datang ke sini Pak, untuk menuntaskan persoalan Komnas HAM ini. Sudah berlarut-larut Pak, sejak tahun 2017, 2018 Pak, dilakukan proses pembiaran Pak. Makanya kalau kita melakukan penghinaan apa segala macam bentuknya di depan, itu bagian daripada proses demokrasi yang kita sampaikan dan kita sudah capek Pak. Kita cuma tagih saja lembaga ini, bagaimana melakukan penegakan hukum, memberikan keadilan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Bapak baca itu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.
Sudah sangat jelas tegas di situ. Bicara hak masyarakat adat Pak di Papua. Saya pikir Bapak ini orang-orang hebat, Bapak pintar-pintar di sini. Apakah Khairul Anam juga orang hebat, orang pintar? Ya. Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18B secara tegas, jelas Pak, negara memberikan pengakuan itu Pak kepada masyarakat adat Pak. Seperti itu. Begitu juga di payung hukum Undang-Undang Otonomi Khusus Papua nomor 21 tahun 2001. Junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Bapak baca di pasal 1-nya. Seperti itu Pak. Di pasal 43-nya Pak, secara tegas Pak menyatakan tentang pemerintah Provinsi Papua mengakui, menghormati, memberdayakan hak masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Perdasusnya juga demikian. Ya. Jadi sudah sangat tegas ya bahwa Menteri PUPR Pak ya Basuki Hadi Mulyono dan jajarannya dan Ibu Diana Kusumastuti melakukan proses permufakatan jahat, melakukan mafia tanah yang jangan-jangan Komnas HAM juga adalah bagian keterlibatan karena ini surat ini tidak jalan Pak. Dilakukan pembiaran oleh Komnas HAM, apalagi Komnas HAM Papua. Orangnya itu saja, tidak pernah diganti, tidak pernah ada wajah baru, energi baru, seperti itu. Yang penting bikin laporan asal Bapak senang. Kan seperti itu Pak. Begitu juga klaim sepihak atas aset negara, tanah rakyat Pak, dianggap sebagai aset negara tanpa dilakukan proses jual beli, tanpa dilakukan proses pencabutan hak, ya, tanpa dilakukan proses pelepasan adat Pak. Aduh Pak. Ya, terlalu kecil Pak Menteri itu Pak, melawan Pak konstitusi negara Pak, melawan hak-hak masyarakat adat di sana. Jadi tolong Pak diselesaikan ini persoalan terang benderang. Persoalan sertifikat tanah pada tahun 2007 Pak, ya, yang kita ajukan di Badan Pertanahan, ya. Dihambat karena adanya surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menyatakan bahwa tanah adat itu adalah milik negara. Bagaimana cerita itu Pak? Di Republik ini kan negara itu 17 Agustus 1945 baru hadir Pak. Hukum adat sudah ada dan rakyat Indonesia yang mengikutinya. Sudah sangat jelas tegas di situ Pak, terang benderang. Ada payung hukum undang-undang dan perdasusnya Pak. Ada Impres nomor 9 tahun 2020 Pak. Ada proses peradilan adat yang dilakukan, ya. Jadi Pak, klaim sepihak atas nama DJKN Pak, itu melakukan Pak kriminalisasi upaya pemerasan kepada saya korban dan masyarakat adat suku Ireu yang ada di Hamada sana Pak. Makanya orang Papua itu Pak selalu kecewa dengan pemerintah ini Pak di pusat. Selalu minta gaung merdeka karena begini Pak, pola penyelesaiannya, ya. Kita hanya berharap Ibu Admike ini tidak seperti pada Mandi kemarin. Semoga nanti ada marwah keadilan, yang penegakan hukum dan hak asasi manusia. Seperti itu yang kita harap. Jadi tolong Pak, sampaikan sama pimpinan, Komisioner Pak Amiruddin, Pak Khairul Anam atau pimpinan yang tertinggi, berarti selesaikan ini persoalan Pak. Ya, tolong diselesaikan persoalan karena tidak ada lembaga negara pun juga yang kita sekarang ini Pak, terus terang mau percaya. Ya tadi kita sampaikan, kita udah bersurat ke Presiden Jokowi minta perlindungan hukum terkait dua persoalan ini Pak, tentang perampasan tanah dan klaim sepihak oleh Kementerian Keuangan Pak. Ya, sudah rapat di Muldoko KSP, sudah rapat di Kemenko Polkam. Ya, sudah rapat juga di Kementerian Hukum dan HAM. Saya pikir sama saja kejahatannya Pak, terstruktur, sistematis dan masif Pak. Kejahatan itu Pak, dia ibarat sudah melembaga. Ya, dan kita katakan juga jangan-jangan di Komnas HAM ini Pak, ada pelaku-pelaku kriminal dan kejahatan yang terpelihara di sini Pak. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Jadi tolong Pak, diselesaikan. Jangan begitu kami demo, orasi di depan, baru kalang kabut komunikasi. Kami tidak percaya dengan Komnas HAM Papua. Saya kasih tahu ya,
Jadi tolong ditarik surat ini, Pak. Ya, ya ini pelimpahan, ya. Dari komunikasi sini itu terkait dengan klaim si pihak aset negara yang sampai hari ini, Pak. Itu ini barang. Itu Pak, Bapak selesaikan ini. Kasih tahu itu buat mereka, ini harus atensi Pak. Pelanggaran HAM ini. Jangan hanya indikasi pelaku korupsi Anda terbang ke sana rame-rame. Kemana-mana. Kilometer 50 Anda turun di sana berbondong-bondong. Ini pelanggaran HAM Pak. Merusak tatanan kebinekaan dan memperkeruh kebinekaan di Papua, menginjak-injak harkat dan martabat orang asli Papua. Saya kasih tahu Bapak, saya ini juga anak adat 53 tahun di Jayapura Pak, dari suku Irene. Saya bisa bicara ini Pak. Jadi gitu, sudah sangat jelas, tegas, ini terang benderang di barang. Jadi datang ke sini kalau bilang kecewa Pak. Cari keadilannya dari Jayapura terbang ke sini pakai Garuda. PP sudah berapa Pak? Kenapa kami tidak berani Pak? Demonstrasi di Jayapura. Karena aparat kita Pak kurang teredukasi, tidak baca tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tidak membaca Undang-Undang Dasar 1945, tidak membaca tentang Undang-Undang tentang penyampaian pendapat di muka umum. Ya, jadi kami tidak berani Pak di sana. Nanti aparat melakukan apa ya? Tekanan. Jadi gitu Pak. Jadi ini saya pikir ini barang dia terang benderang. Kalau Anda mau tutup, ya kita berharap kedatangan kita terakhir sini. Kalau Anda mau tutup, Anda mengeluarkan rekomendasi. Dan rekomendasi ini harus diketahui Pak Presiden Jokowi. Sudah sangat jelas di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Anda minta ahli untuk menilai itu. Ya. Kalau Komnas HAM tidak punya dana Pak untuk datangkan ahli pertanahan, Ibu Maria Sumarjono atau siapapun nanti saya bayar ahli. Daripada saya capek-capek teriak di sini. Tolong Pak, keluarkan rekomendasi. Ya, dan bantu komunikasikan dengan pihak terkait. Pertama, soal DJKN mengklaim tanah rakyat secara sepihak tanpa dilakukan proses jual beli. Yang kedua, adanya proses perampasan tanah yang dilakukan oleh oknum pemerintah yang memakai alat negara, melakukan abuse of power, ya, melibatkan TNI, polisi, ya, Satpol PP, kejaksaan Pak. Gila Pak ini, negara ini.